Di tengah lesunya usaha penjualan batu aki, masih ada pengrajin yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah Hoirun, warga Desa Waru, Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hoirun mengungkapkan, ia mulai membuka usahanya sejak tahun 2014 lalu, di mana saat itu tren batu aki mencapai puncak keemasannya. Namun beberapa tahun terakhir penjualan batu aki berkurang karena trennya menurun, terlebih saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Akibat kondisi itu, pendapatan dari usaha pengasahan dan pemolesan batu aki di rumahnya pun juga ikut menurun. Kendati situasi dan kondisi seperti itu, Hoirun tetap berjuang keras untuk mempertahankan usahanya. Dengan penuh kesabaran, usaha yang ditekuni hampir 7 tahun itu tetap ia pertahankan hingga sekarang. Untuk mengetahui bagaimana cerita awal ia membuka usahanya dan bagaimana perkembangan hasil dari usahanya, simak liputannya berikut ini. Dari Rembang, Hasan Yahya, Takjam TV mengabarkan. Pengalaman pertama saya diajak temen ke tempat penggosokan aki, lalu saya melihat. Di mana itu, Mas? Di Leteh. Di Leteh. Ya. Habis itu saya mencoba untuk membuat di rumah sendiri. Dan saya merangkai alat, selesai lalu saya mulai menggosok. Termotivasinya kenapa, Mas? Kok sampai? Ya karena juga saya hobi dengan aki. Nah, akhirnya senang dan membuat sendiri itu. Sejak kapan? Sejak dari 2014. 2015. Ya. Kalau dalam setiap hari bisa memproduksi pengasahan batu ini berapa, Mas? Kalau dulu sebelum pandemi bisa nyampe 20 biji. 20 biji ya? Iya, 20 Untuk biji. ongkosnya? Untuk ongkosnya 25.000. 25.000. Dalam setiap hari berarti penghasilan sampai berapa, Mas? Sampai 400.000, 450.000. Itu bersih atau kotor? Itu kotor, masih kepotong amplas, alat gerinda, lem. Ya. Saat booming seperti apa, Mas? Waktu booming dulu. Waktu booming, wah nyampe antri-antri itu kalau nyampe dari pagi sampai sore sampai malam itu ada orang terus di sini. Kalau sekarang situasi saat pandemi ini seperti Saat gimana, Mas, pandemi kondisinya? sekarang ini sangat terasa sekali ya. Dari penghasilan 450.000, 400, sekarang 80.000, 60.000, kadang nggak ada sama sekali. Terus untuk menopang kebutuhannya keluarga bagaimana? Untuk menopang kebutuhan keluarga ya disambi cari kerjaan lain. Ya, nanti kalau ada yang mau ngasah baru kita asah. Mengasah dari mana biasanya? Dari pedagang-pedagang yang punya lapak di alun-alun apa di pasar itu. Luar Dan kota mungkin? mungkin luar kota hanya 1 orang 2 orang yang enggak begitu banyak. Saya asli Jepara, tapi sudah berapa tahun ya di Rembang. Udah lama. Mulai agak booming, kita turun di Rembang, ngelapak di wilayah Rembang. Waktu agak booming, kita jualan di Rembang kan banyak pelanggan yang mau gosok ngasah batu ya. Saking ramainya kita inisiatif untuk cari pelanggan tukang gosok, nggak cuma satu. Terus dikasih tahu temen, akhirnya sampai tahu rumah Mas Hoirun. Sampai hari ini masih langganan. Iya, Mas. Kalau setiap bulan mungkin berapa kali sampai order mengasah? Kalau setiap bulan malah bisa ditarget setiap hari masih ada pelanggan. Hari ini ya, hari ini mulai pandemi itu minimal 2 sampai 4 kadang masih ada terus.
Bahan bakunya Mas, batu bongkahan dari mana? Kalau bahan bakunya rata-rata yang masih kita gosokkan di tempat Mas Hoirun punya pemesan semua, punya pembeli, kita untuk buruh gosok buruh ngasahkan ke Mas Irun, kita jual ringnya, sama ya bahan-bahan kita sendiri seperti bacan, virus yang masih jalan eksis. Untuk di order luar kota juga ada Mas? Alhamdulillah mulai berkah pandemi itu ada keuntungan kita karena kita harus belajar terus, punya inisiatif. Mulai pandemi malah kita belajar pasar online, kita tembus juga. Hari ini masih lokal nasional Indonesia, lumayan kita ngikut masuk di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan jalan sampai hari ini. Lebih cenderung banyak ke online-nya yang order Mas ya? Mulai pandemi ya, omset kita malah banyak di online. Per hari sampai berapa Mas Lema? Kalau target per hari naik turun, tapi kalau untuk per bulan ya masih lumayan, perkiraan 15 sampai 20 juta masih masuk di rekening. Kotor tapi ya, kotor.